budaya Tribuners, termasuk makanan khas di setiap daerah. Salah satu makanan daerah Indonesia yang terkenal dan banyak digemari oleh masyarakat adalah makanan khas Indonesia Timur. Untuk Anda yang berada di Tangerang dan ingin mencoba makanan khas Indonesia Timur, tak perlu jauh-jauh Tribuners. Anda bisa mampir ke rumah makan ikan bakar Jayapura yang ada di Jalan Marsekal Surya Dharma, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Ada berbagai jenis olahan ikan segar yang diracik menggunakan bumbu khas Indonesia Timur, serta diolah dengan cara khas Indonesia Timur juga. Selengkapnya sudah ada Gilbert dari Warta Kota. Gilbert, silakan rekomendasi kulinernya. Ya, baik Ratu. Kota Tangerang memiliki satu-satunya rumah makan yang menjual aneka kuliner, wisata kuliner khas Indonesia Timur se-Jabodetabek, bahkan se-Provinsi Banten, yaitu adalah Rumah Makan Ikan Bakar Jayapura yang berada di kawasan Neglasari, Kota Tangerang. Rumah Makan Ikan Bakar Jayapura menyediakan berbagai jenis olahan ikan segar yang diracik dengan bumbu dan pengolahan masakan yang khas akan tradisi dari Indonesia Timur. Arnold, pemilik dari Rumah Makan Ikan Bakar Jayapura, mengatakan Rumah Makan Ikan Bakar Jayapura ini menyediakan berbagai menu ikan segar yang diolah menggunakan racikan bumbu dan cara pengolahan khas Indonesia Timur. Seperti ikan bakar yang disajikan itu ikan bakar kakap merah, ikan bakar mujair, ikan bakar baronang, ikan bakar tenggiri, ikan patin, ikan rahang tuna, dada tuna, hingga lobster. Seluruh kuliner ikan segar tersebut dibakar dengan olahan bumbu khas Indonesia Timur seperti menggunakan sambal jahe dan juga minyak khusus dari Papua. Selain itu selain olahan dari ikan laut, ada juga olahan kuliner dari ikan air tawar, yang mana ikan-ikan tersebut dapat langsung dipilih oleh para pelanggan dengan tinggal menunjuk, karena di depan pintu masuk dari Rumah Makan Ikan Bakar Jayapura ini terdapat sebuah akuarium khusus seperti itu yang berisi ikan-ikan. Nantinya para pengunjung bisa langsung memilih ikan tersebut dalam kondisi hidup dan langsung diolah menggunakan olahan khas Indonesia Timur seperti tadi. Dan untuk ikan-ikan laut tadi yang disebutkan itu ikan lautnya langsung dikirim dari Jayapura, yang mana dikirim masih dalam kondisi beku dan masih segar. Selanjutnya, selain dari jenis olahan ikan, ada juga jenis sayur-sayuran yang akan khas akan Indonesia Timur, yaitu sayur bunga pepaya yang merupakan khas tradisional Indonesia Timur. Nantinya para pelanggan tersebut bisa memilih ikan-ikan tersebut sesuai dengan selera masing-masing, baik ikan olahan ikan laut ataupun ikan air tawar. Dan untuk ikan laut yang disediakan ikan asli yang didistribusikan langsung dari perairan Papua, yakni Laut Arafuru, seperti ikan tuna, ikan kerapu, kakap merah, dan juga ikan kue. Dan dari menurut Arnold, ikan bakar Jayapura ini bisa dipesan oleh masyarakat, baik itu dari Kota Tangerang ataupun luar Kota Tangerang, dengan datang langsung ke lokasi untuk menikmati dan menantap langsung, ataupun dapat memesan melalui aplikasi pesanan online. Dan untuk harga-harga dari persediaan kuliner khas Indonesia Timur tersebut beragam, mulai dari 35.000 hingga 138.000. Seperti lobster yang seharga 138.000, ikan kakap merah 80.000, ikan kue dan ikan kerapu 70.000, rahang tuna 68.000, dada tuna 55.000, ikan bawal dan ikan baronang 50.000, ikan tenggiri 40.000, dan ikan patin 30.000. Respon dari masyarakat terkait dengan satu-satunya rumah makan khas Indonesia Timur tersebut diakui Arnold sangat dinikmati oleh masyarakat. Bahkan para pelanggan dari Rumah Makan Ikan Bakar Jayapura ini bukan hanya orang-orang perantau dari Indonesia Timur sana, melainkan orang-orang Kota Tangerang, orang asli Kota Tangerang dan juga Jakarta justru ikut tertarik menikmati olahan wisata kuliner ikan dengan dimasak dengan olahan khas Indonesia Timur. Demikian Ratu, laporan dapat sampaikan dari Bersih Sandro dari Neglasari, Kota Tangerang. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Gilbert. Tadi Tribuners Gilbert juga sempat berbincang langsung dengan pemilik Rumah Makan Ikan Bakar Jayapura bernama Arnold. Berikut liputannya untuk Anda.
Karena memang ya jadi favorit? rasanya enak, lalu durinya sedikit dan rasanya gurih sekali. Terutama gurame goreng juga gurih, makanya seperti kerupuk. Oh, siap. Oh, karena mereka tahu Waktu-waktu sendiri, tertentu. karena customer tahu bisa memilih sendiri ikannya langsung di akuarium karena kita menggunakan ikan hidup. Dia bisa memilih sendiri langsung atau kita pilihkan juga bisa. Lalu kita langsung olah di dapur di saat itu juga, lalu kita langsung bakar di tempat. Betul. Oh, makanya Kita menggunakan ikan yang fresh. iya. Karena masih hidup juga lihat mereka kan. Oke, siap. Nah, Awal-awal adalah orang-orang yang memang dari Indonesia Timur dan orang-orang yang sudah pernah kerja atau tinggal di Indonesia Timur. Tapi yang datang ke sini. ya awal-awal mereka, tapi lalu mereka mulai menyebarkan ke teman-teman mereka, kerabatnya di kantoran, dan akhirnya sekarang ini justru yang mayoritas adalah orang Tangerang asli yang tinggal dan besar di Tangerang. Yang awalnya penasaran, lalu ternyata cocok di lidah mereka dan akhirnya malah ngomong mulut ke mulut, teman lagi. Siap. Baik, Tribuners, selanjutnya jika Anda berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara, rahang tuna menjadi salah satu makanan khas yang wajib dicoba oleh wisatawan. Tak sulit menemukan rahang tuna ini karena banyak warung makan di Manado yang menjajakannya. Namun, jika ingin menikmati rahang tuna yang lezat dengan harga murah meriah, Anda bisa mampir ke rumah makan rahang tuna Om Iker yang tentunya bisa menjadi pilihan yang tepat ya, Tribuners. Selengkapnya sudah ada Iswara di sana. Iswara, silakan laporannya. Ya, selamat sore Ratu dan Tribuners. Jadi seperti yang Ratu tadi bilang, kalau ke Kota Manado wajib banget untuk nyobain rahang tuna, salah satu kuliner andalan di Kota Manado. Dan memang di Manado sendiri banyak sekali mulai dari warung makan sampai restoran yang menyajikan rahang tuna. Jadi kalau ke Manado, Tribuners tinggal memilih rahang tuna, mau makan rahang tuna di mana, dan tentunya disesuaikan dengan budget masing-masing ya. Nah, salah satu yang menyajikan menu rahang tuna dengan harga yang cukup ekonomis itu adalah rumah makan rahang tuna Om Iker yang berada di Marina Plaza, Jalan Boulevard 2, Manado, Sulawesi Utara. Nah, itu kalau dari pusat kota ada sekitar, kalau dari zero point-nya Manado itu ada sekitar 500 meter saja, jadi memang cukup dekat. Nah, rahang tuna Om Iker ini cukup berbeda ya dibandingkan dengan rahang tuna yang disajikan warung makan atau restoran lain. Jadi bumbu bakar dari rahang tuna Om Iker ini lebih berasa. Jadi kalau di rumah makan lain itu biasanya memang rahang tuna hanya sedikit membutuhkan sedikit bumbu bakar karena memang bahannya kan langsung diambil dari Ternate yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Manado, jadi tanpa bumbu yang banyak pun rahang tuna sendiri masih sangat enak disajikan karena bahannya yang segar. Tapi kalau untuk di Om Iker sendiri itu rempah dari bumbu bakarnya itu sangat terasa, jadi ada rasa lain ya dari selain dari ikan itu sendiri. Nah, untuk satu porsi ikan rahang tuna ini sudah lengkap dengan nasi, bahkan di rumah makan Om Iker ini Tribuners bisa nambah nasi kalau mau. Itu satu paket sudah lengkap, nasi, rahang tuna, dan sudah 2 sambal yang disajikan, yaitu rica bakar tempurung dan juga sambal dabu-dabu. Nah, untuk ukuran yang kecil itu rahang tuna hanya dibanderol dengan harga, seporsinya dibanderol dengan harga Rp35.000 saja. Tapi kalau yang untuk ukuran besar itu bisa juga dimakan sendiri, tapi satu porsi bisa 2-3 orang, itu dibanderol dengan harga Rp65.000 saja, seperti itu, Ratu dan Tribuners. Baik, terima kasih Iswara atas rekomendasi lokasi kulinerannya ya. Tribuners yang ada di Manado bisa mampir ke rumah makan rahang tuna Om Iker. Terima kasih Iswara. Selanjutnya Tribuners ada kabar yang bikin bahagia sekaligus bangga buat Indonesia. Kain tenun lunggi atau kain tenun songket Sambas ini telah dinobatkan sebagai warisan dunia UNESCO.
Kain lunggi ini sudah ada sejak masa Kesultanan Sambas di tahun 1668 hingga 1708. Kain lunggi ini terus dilestarikan dan dikembangkan, tentunya tanpa menghilangkan falsafah yang terkandung di dalam coraknya. Proses pembuatan kain masih sangat tradisional loh Tribuners. Untuk melihat seperti apa proses pembuatannya, kita sudah terhubung dengan Imam Maksum dari Tribun Pontianak. Imam, silakan Imam. Halo, selamat siang rekan dan Tribuners yang ada di rumah. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib berbangga karena kain tenun lunggi atau kain tenun songket Kabupaten Sambas dinobatkan sebagai warisan UNESCO. Nah, kain lunggi songket atau kain tenun Sambas ini dihasilkan oleh pengrajin tenun yang sudah ada di Kabupaten Sambas sejak masa Kesultanan Sambas yang dipimpin oleh Raja kedua, yaitu Sultan Tajuddin. Dan hingga saat ini, kain songket Sambas masih lestari karena kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Sambas masih terus melestarikan tenun songket tersebut. Salah satunya adalah Budiana, seorang ibu rumah tangga yang sudah 30 tahun lebih menjadi pengrajin songket atau tenun lunggi di Kabupaten Sambas bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Sambas. Tepatnya di Desa Tanjung Mekar, Dusun Keranji. Nah, kain songket Sambas ini terdiri dari dua jenis, yaitu kain cual dan kemudian dengan teknik songket. Kemudian kain lunggi Sambas ini terkenal dengan corak yang identik dengan Kabupaten Sambas itu tersendiri, yaitu corak daun. Salah satunya adalah pucuk rebung yang pernah dinobatkan dan diberi penghargaan oleh Cita Tenun Indonesia atau CTI. Nah, Bu Budiana ini Tribuners pernah beberapa kali mendapat penghargaan, salah satunya dari WTI yang bekerja sama dengan Garuda Indonesia, dan pada 2014 pernah diberi penghargaan oleh WCC. Dan keunikan dari kain lunggi ini tidak lepas dari cara pembuatan kain lunggi itu yang tidak mudah, yakni menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu berlian yang kira-kira memiliki panjang 2 meter dan tingginya 2 meter, dan memerlukan keuletan dan kehati-hatian serta kesabaran yang penuh. Seperti yang disampaikan oleh Budiana, proses membuat kain lunggi ini atau tenun songket lunggi ini dimulai dari proses menggulung benang, kemudian mewarnai benang, hingga pada proses menenun atau memotif dari kain lunggi tersebut. Yang paling unik dari kain lunggi Sambas adalah seperti yang dikatakan oleh Budiana, kain lunggi Sambas pernah mendapat penghargaan karena pewarna dari tenun tersebut yang berasal dari pewarna alami. Kemudian kain lunggi Sambas ini dipasarkan hingga ke luar negeri, yakni ke Malaysia salah satunya melalui PLBN Aru yang ada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Dan informasi yang saya bisa berikan kepada Tribuners di rumah bahwa di Kabupaten Sambas tersendiri, kain lunggi atau tenun songket Sambas ini biasanya dipakai untuk acara formal keagamaan atau acara adat dan budaya, kemudian acara-acara lainnya seperti pernikahan. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih Imam atas informasinya. Tadi Imam juga sempat berbincang langsung dengan salah satu perajin tenun songket Sambas bernama Budiana. Berikut liputannya untuk Anda. Ini pernah mendapat penghargaan tahun 2014 dengan pewarna alam dari WCC.
Pada tahun 2013 pernah ikut pelatihan dengan Lembaga Gemawan di Bogor untuk pelatihan pewarna alam. Setelah itu kita langsung pulang, langsung mengadakan pelatihan juga di rumah dengan mengajak kawan-kawan sebanyak 20 orang. Dan terus kami membuat yang pewarna alam. Setelah itu tahun 2014 ada pameran yang diadakan oleh Garuda dengan CTI. Alhamdulillah kain kita yang dibeli ini oleh CTI terus diajukan ke WCC dan dapat penghargaan. Ini pernah mendapat penghargaan tahun 2014 dengan pewarna alam dari WCC. Pada tahun 2013 pernah ikut pelatihan dengan Lembaga Gemawan di Bogor untuk pelatihan pewarna alam. Setelah itu kita langsung pulang, langsung mengadakan pelatihan juga di rumah dengan mengajak kawan-kawan sebanyak 20 orang. Dan terus kami membuat yang pewarna alam. Setelah itu tahun 2014 ada pameran yang diadakan oleh Garuda dengan CTI. Alhamdulillah kain kita yang dibeli ini oleh CTI terus diajukan ke WCC dan dapat. Kita ke Lampung, Tribuners. Kalau biasanya coffee shop berkonsep minimalis, berbeda dengan coffee shop bernama Sakara Kopi. Lokasinya ada di pinggir jalan dan berkonsep Jepang. Selain bisa menikmati kopi, Anda juga bisa sharing pengetahuan seputar kopi, jadi bisa ngopi sambil belajar bikin kopi. Seru banget ya Tribuners. Kali ini Sakara Kopi berbagi tips untuk membuat kopi manual brew dari awal hingga menjadi kopi V60 yang memiliki rasa yang khas. Seperti apa prosesnya? Ada Agustina di sana. Agustina, silakan. Terima kasih rekan Ratu. Baiklah, untuk Tribuners dimanapun Anda berada, terutama bagi Tribuners yang sedang berada di kota Bandar Lampung ya. Jadi di sini ada satu tempat rekomendasi, yakni kedai Sakara Coffee. Ya. Kedai ini memang tidak terlalu luas dan berukuran minimalis, namun konsepnya unik, yakni konsepnya bernuansa kejepangan ya. Jadi di sini uniknya di Sakara Coffee ini pengunjung tidak hanya bisa membeli kopi saja di situ. Jadi ada sensasi lain di sana seperti bisa sharing dengan sang barista untuk bagaimana cara membuat kopinya. Jadi terutama yang ditekankan di Sakara Coffee ini adalah kopi dengan proses manual atau yang sering disebut dengan manual brew. Jadi saat dikunjungi ke sana, pemilik Sakara Coffee yang bernama Iksan itu bersedia berbagi tips tentang proses manual ala Sakara Coffee. Jadi ketika dilihat itu tahap awalnya harus diletakkan dulu paper filternya untuk menyaring kopi di alat seduh bernama Hario. Jadi Hario ini berbentuk seperti cangkir kerucut dengan tatakan di bawahnya. Pada ujung cangkir Hario terdapat lubang untuk mengalirkan cairan kopi ke bawah. Jadi Hario itu ditumpangkan di atas gelas takar bernama 360 server. Jadi gelas server bersama cangkir Hario tersebut ditumpangkan lagi ke atas timbangan digital. Jadi Iksan juga menambahkan bahwa paper filter atau kertas saring harus disiapkan untuk menyaring biji kopi yang telah digiling. Jadi kertas saring terlihat mengikuti bentuk kerucut dari cangkir Hario tersebut. Jadi sebelum ditaruh kopi, jadi paper filter itu harus dibasahi dulu untuk menghilangkan bau dari kertasnya agar tidak mengganggu rasa kopinya nanti. Jadi setelah paper filternya basah,
kopi Arabica itu yang sudah digiling dimasukkan ke dalamnya. Jadi air yang digunakan untuk menuangkan ke dalam kopinya itu lebih dulu direbus ya, direbus. Jadi setelah air mendidih, diangkat lalu dimasukkan ke dalam teko leher angsa yang telah dipasang dengan termometer untuk mengatur suhu panas. Jadi tunggu sampai suhu panas dirasa pas untuk dituangkan ke dalam kopi. Jadi setelah suhu panasnya sesuai, barulah air bisa langsung dituangkan pelan mengitari di biji kopi yang telah digiling tersebut di dalam paper filter ya, di dalam wadah hariunya. Jadi proses penuangan pertama itu dinamakan proses blooming, dan itu fungsinya untuk mengeluarkan karbon dioksida pada kopi Arabica. Jadi ini adalah tahap awal kopi bertemu dengan air. Jadi setelah itu ditunggu di beberapa detik, lalu kemudian kembali dituangkan. Jadi menurut keterangan Iksan juga, penuangan air yang kedua itu untuk mengeluarkan beberapa variabel rasa dari badan kopinya seperti pahit dan asam. Jadi kemudian kopi kembali ditunggu ya, selama beberapa detik sebelum kemudian kembali dituangkan jadi tuangan ketiga ya. Jadi proses penuangan ketiga ini sedikit lebih lama ya, karena untuk mengeluarkan rasa manis dari kopinya sendiri setelah diseduh. Jadi kemudian proses penuangan terakhir itu terlihat tuangan terakhir mengitari kopi itu diakhiri dengan jeda yang cukup lama di tengah-tengah kopinya. Jadi proses terakhir tersebut merupakan tahap penggabungan rasa pahit, asam, dan juga manis dari buah yang telah dikeluarkan dari kopi. Jadi di dalam kopi tersebut bisa dirasakan beberapa rasa buah lain selain kopi, seperti ada rasa apel, coklat, dan lain-lain. Jadi itu dinamakan aftertaste. Jadi yang bisa merasakan itu orang-orang yang sudah terbiasa dengan kopi ya. Jadi kopi yang sudah jadi itu digoyang-goyangkan di dalam gelas servernya untuk menurunkan suhu, karena kopi tersebut akan berubah rasa ketika suhu juga berubah. Jadi kopi 660 ini adalah kopi yang cukup unik ya, beda dari kopi-kopi yang lainnya. Jadi bentuknya tidak gelap pekat ya, tidak hitam pekat seperti kopi pada umumnya. Jadi warna kopi V60 itu terlihat lebih cerah dan transparan saat sudah jadi, menyerupai teh kental. Jadi kopi V60 disajikan dengan pelanggan dengan menggunakan teko dan juga gelas keramik berukuran kecil dengan tampilan yang estetik ala cangkir Jepang. Jadi rasa dari V60 ala Sakara kopi ya, terutama ini punya rasa yang khas ya. Jadi ada rasa manis, asam, dan juga pahit yang terasa di lidah. Jadi tidak cuma pahit saja. Jadi untuk harganya sendiri di Sakara Coffee ini, harga kopinya cukup terjangkau juga. Jadi tidak hanya kopi manual brew saja yang dijual di sana, ada juga kopi susu, jadi ada kopi juga di sana. Jadi pengunjung juga bisa tidak terlalu menguras budget ya untuk membeli minuman kopi di sana. Jadi kopi dibanderol harga sekira mulai dari Rp8.000 sampai paling mahal Rp18.000. Dan pengunjung bisa menikmatinya di tempat dengan fasilitas corner ya. Jadi ada wifi dan juga stop kontak di sana. Walaupun tempatnya minimalis, jadi di sana lengkap. Jadi kalau ingin ke sana, Tribuners sekalian, alamat Sakara Coffee itu ada di Jalan Tauku Umar nomor 258
ya di Kecamatan Kedaton dekat flyover Mall di Kedaton. Jadi jam operasionalnya itu buka setiap hari pukul 9 sampai dengan 9 malam. Nah, kecuali hari Minggu buka mulai 4 sore. Sekian, Ratu. Baik, terima kasih Agustina atas informasinya ya. Sakara Coffee Tribuners bisa jadi satu pilihan untuk Anda yang berada di Bandar Lampung. Terima kasih Agustina. Masih soal kuliner Tribuners, kali ini jajanan khas Bogor yakni toge goreng. Salah satu yang wajib untuk dicoba adalah toge goreng Pak Orbit Gondrong yang legendaris. Jika Anda hendak membawa pulang toge goreng, akan dikemas dengan cara tradisional menggunakan daun lipung atau daun papat. Kemudian diikat menggunakan tali bambu. Katanya sih rasanya enak banget Tribuners. Untuk itu langsung saja sudah ada Siti Fauziah yang sudah siap dengan laporannya. Siti, silakan. Ya, terima kasih rekan Ratu. Saya berkesempatan untuk mencicipi toge goreng legendaris, yang dimana toge goreng ini merupakan jajanan khas Bogor yang memiliki rasa dominan dari bumbu tauconya itu sendiri. Nah, salah satu toge goreng legendaris tahun 1992 di Kota Bogor yang wajib dicoba, yaitu toge goreng Pak Orbit Gondrong yang berada di Jalan Otista nomor 4, Bogor Tengah, Kota Bogor. Nah, untuk proses pembuatan toge goreng legendaris ini yaitu dengan menggunakan loyang tembaga yang cukup besar. Untuk bahan pelengkapnya juga cukup sederhana, yaitu tauco, bawang bakung, tomat, dan dicampur dengan kecap. Uniknya, toge goreng Pak Orbit Gondrong ini dibungkus masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan daun lipung atau lebih dikenal dengan daun patat, yang kemudian diikat dengan tali bambu. Nah, untuk jam operasional dan harga, yaitu toge goreng legendaris ini buka pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat, dan Tribuners cukup mengeluarkan 17.000 saja untuk bisa mencicipi toge goreng Pak Orbit Gondrong ini. Demikian Ratu yang dapat saya laporkan dari Kota Bogor. Baik, terima kasih Siti atas informasinya. Kemudian Tribuners emas ini merupakan logam mulia yang banyak digunakan sebagai salah satu instrumen investasi. Sebelum dijual di toko dalam berbagai bentuk seperti gelang, kalung, dan lainnya, emas akan melalui berbagai proses pengolahan. Di Bogor, Tribuners katanya ada proses mendulang emas yang unik. Selengkapnya akan Ratu sampaikan setelah jeda ya. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama saya Ratu Jati di Live Travel Update. Tribuners pasti nggak asing dong sama emas. Untuk mengolah emas tentu nggak mudah ya. Dan ada serangkaian proses yang harus dilakukan. Satu di antaranya adalah mendulang. Proses mendulang emas di Sungai Ciserot, Tanjung Sari, Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara yang unik. Sebelum melakukan pendulangan ada beberapa alat yang harus disiapkan. Lalu ada beragam proses yang dilakukan sampai akhirnya mendapatkan emas yang siap dijual ke pengepul. Lalu seperti apa prosesnya? Sudah ada Siti Fauziah yang siap menjelaskan untuk Anda. Siti, silakan.
Ya, terima kasih rekan Ratu. Saya berkesempatan untuk melihat proses mendulang emas secara langsung di Sungai Cisero, Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Rupanya diolah dengan cara yang cukup unik. Sebelum mendulang emas, menurut pendulang emas di Sungai Cisero, ada beberapa alat yang harus dipersiapkan, yaitu dulang untuk mengayak emas, batok kelapa untuk mengeruk pasir yang mengandung emas, linggis untuk mengangkat batu, dan linggis untuk mengangkat batu yang menghalangi proses mendulang, serta mangkuk untuk menyimpan hasil dulang emas. Dan caranya yaitu dengan mengayak dulang yang berisikan pasir mengandung emas. Hasil dulang emas diberi kuik berwarna silver secukupnya untuk menyatukan emas. Lalu, emas yang belum menyatu diputar-putar di dalam dulang menggunakan telunjuk hingga membentuk bulatan. Nah, saat emas sudah berbentuk bulat, emas dibakar hingga menguning menggunakan sendok. Setelah proses pembakaran emas selesai, emas siap dijual kepada pengepul dengan harga Rp45.000 per mili dan Rp450.000 per gramnya. Demikian Ratu yang dapat saya laporkan dari Kota Bogor. Baik, terima kasih Siti atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Berikutnya rangkaian upacara Tawul Tabuh Gentuh dan karya Ida Batara Turu Kabeh digelar di Pura Bekasi, Kecamatan Rendang, Karangasem. Rangkaian upacaranya telah dimulai sejak Jumat 18 Februari 2022 lalu, Tribuners. Bendesa Adat Bekasi Jero Mangku Widiarta mengatakan karya diawali dengan ngaturang pemiut, kemudian ngunggahang sanuri, neng tegang, serta pengrajek dan pengemit karya. Sedangkan Tawur Tabuh Gentuh telah digelar pada 2 Maret. Dan puncaknya Ida Batara Turun Kabeh akan dilakukan hari ini, 17 Maret 2022. Lalu seperti apa jalannya puncak Ida Batara Turu Kabeh? Sudah ada Putu dari Tribun Bali. Putu, silakan. Ya, terima kasih Ratu atas waktunya. Jadi hari ini pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 telah dilaksanakan rangkaian upacara Tawur Tabuh Gentuh dan karya Ida Batara Turun Kabeh di Pura Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Nah, rainan ini tepat dilaksanakan pada Sukre Kliwon Bala, dan di mana upacara tahunan ini akan dilakukan sesuai kebiasaan sebelumnya. Bendesa Adat Besakih, yakni Jero Mangku Widiarta, mengatakan karya ini atau upacara ini diawali dengan ngaturang pamiut, ngunggahang sanuri, netegang, serta pengrajak dan pengemit karya. Selain itu juga untuk Tawur Tabuh Gentuh ini digelar 2 Maret dan puncak Ida Batara Turun Kabeh yakni pada hari ini tanggal 17 Maret 2022. Nyajar pun akan dilaksanakan seperti biasanya selama 21 hari atau pelaksanaan upacara ini akan berlangsung sampai tanggal 10 April 2022 mendatang sesuai keputusan panitia yang terdiri dari semua unsur. Nah, saat ini pihaknya juga sudah mempersiapkan sarana dan peralatan yang berkaitan dengan upacara tahunan ini. Nah, untuk sebelumnya juga telah diadakan melasdi ke Tegal Suci pada tanggal 15 Maret dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu juga tadi untuk prosesi persembahyangan ini juga jumlahnya masih dibatasi mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Selain itu juga terdapat beberapa pejabat lainnya yang turut hadir dalam upacara ini, yakni Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan juga Wakil Gubernur Bali Bapak Cok Aceh beserta jajarannya. Terlihat tadi juga beberapa pemedak sudah mulai memadati Pura Besakih untuk datang dan bersembayang. Itu saja Ratu laporan dari saya. Baik, terima kasih Putu atas informasinya. Tadi Putu juga sempat berbincang langsung dengan Bendesa Adat Besakih Jero Mangku Widiarta. Berikut liputannya. Yep. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang pemirsa Tribun Bali. Hari ini saya Putu Darmendra sudah berada di Pura Agung Besakih dalam puncak karya Labuh Gentuh lan karya Ida Batara Turun Kabeh. Sekarang di samping saya sedang saya bersama Jero Bendesa Adat Besakih sekaligus pemuncuk karya. Jero Mangku Widiarta. Swastiastu Jero Mangku.
Swastiastu. Temanku jangan pertanyaan, mau bertanya saya sedikit tentang karya ini. Dari hari ini rentetnya kan puncak acara, apa aja tuh dari awal sampai nanti yang akhir untuk hari ini saja? Hari ini kita bertepatan dengan 17 Maret tahun 2022. Prosesinya per pagi ini adalah menggelar upacara seluruh kompleks pura yang ada di Pura Agung Besakih. Khususnya di Pura Penataran Agung ini kaitan menggelar upacara jam 8 ide sulingi sampun nampak di Pura Penataran Agung Besakih ini. Dilanjutkan dengan prosesi jam 9 ide sulingi sampun mulai menggelar pemujaan beliau. Pemujaan berkaitan dengan puncaknya Kari Ide Betara Turun Kabeh tahun 2022. Setelah puncaknya selesai digelar Ide Sulingi memuja, dilanjutkan dengan pemuspahan serentak oleh Pak Go, Pak Wago, Pak Sekda dan Kabupaten Kota Sebali. Ini ke prosesi pemuspahan. Setelah selesai prosesi pemuspahan di saat puncak punika dilanjutkan dengan Ide Betara Tedun ke Peselang Kabeh, sami Tedun ke Peselang. Kira-kira jam setengah 12 ini itu Tedun ke Peselang. Prosesinya juga Ide Sulingi memuja dua Ide Sulingi memuja di balik Peselang punika. Ini kaitannya daripada Tedun ke Peselang. Dan di saat Tedun Peselang, prosesi daripada Tedun Peselang itu dilaksanakan pejiwa-jiwaan. Pejiwa-jiwaan selesai pejiwa-jiwaan diupasaksi dengan Pak Gubernur Bali dan Kabupaten Kota. Itu ikut prosesinya itu, baik itu sembahyang. Ada sebuah desa wisata di Karanganyar yang baru launching Tribuners. Namanya adalah Desa Wisata Rumpun Ijo Matesi. Destinasi tersebut menawarkan wisata edukasi dengan mengusung konsep agrowisata. Karena baru di-launching, masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan. Pengelolanya mengatakan saat ini tengah menyiapkan wisata sejarah di Desa Matesi. Lalu seperti apa jalannya launching tersebut dan ada fasilitas apa saja di sana? Sudah ada Agus Iswandi yang hendak menyampaikan. Agus, silakan. Baik Ratu, barusan telah dilakukan launching Desa Wisata Rumpun Ijo oleh Bupati Karanganyar Juliatmono beserta Wakil Bupati Karanganyar Robert Kristanto. Adapun dalam launching tersebut ditampilkan beberapa kesenian seperti Reok Ponorogo serta ada beberapa stand UMKM yang berada di sekitar agrowisata Rumpun Ijo. Adapun agrowisata Rumpun Ijo ini terletak sekitar 14 meter dari pusat pemerintahan Kota Kabupaten Karanganyar. Lokasinya berada di lereng Gunung Lawu atau tepatnya di jalur menuju Astana Giribangun. Di Desa Agrowisata Rumpun Ijo ada beberapa fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung, mulai dari ATV, arena outbound, ada juga hamparan taman selosia, serta kebun sayur dan kebun buah, baik itu semangka dan juga melon. Adapun ke depannya, pihak pengelola, sebaik itu BUMDes dan juga Pok Darwis Jogosongo, tengah mempersiapkan destinasi wisata baru yaitu wisata sejarah, mengingat di Desa Matesi terdapat beberapa lokasi yang dinilai memiliki nilai historis seperti Pasar Jaran, yaitu ada sebuah sendang dan juga ada makam, serta Empu Satrobanyu, makam Empu Satrobanyu yang dulunya dikenal sebagai empu yang terkenal di wilayah Desa Matesi. Selain itu di Desa Matesi, setelah lokasinya cukup strategis mengingat ada beberapa objek wisata di kawasan tersebut. Apabila telah usai berkunjung ke lokasi Desa Wisata Rumpun Ijo, pengunjung juga dapat menikmati wisata ziarah di Astana Mengadat yang merupakan makam dari Raja Mangkunegaran serta atau ziarah di Astana Giribangun yang merupakan makam dari Presiden kedua yaitu Bapak Soeharto. Adapun untuk tiket masuk ke Desa Wisata Rumpun Ijo ini cukup terjangkau, yaitu per orang dikenakan biaya tiket masuk senilai Rp5.000. Untuk waktu operasionalnya, agrowisata Rumpun Ijo beroperasi setiap hari mulai dari pukul 8 hingga pukul 6 sore. Begitu Ratu untuk laporan. Terima kasih
Ya, terima kasih Agus atas rekomendasi lokasi wisatanya. Di Karanganyar ya, Tribuners, satu desa wisata baru sudah muncul, jadi boleh nanti untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga tentunya. Terima kasih Agus. Baik, berikutnya Tribuners kelompok wanita tani mandiri Kopi Cap Tugu Liwa memproduksi kopi bubuk setiap harinya kecuali hari Jumat. Lokasinya berada di Pekon Padang Cahya, Balik Bukit, Lampung Barat. KWT Mandiri Kopi Cap Tugu Liwa memiliki berbagai macam varian produk kopi bubuk, yakni kopi premium, kopi petik merah, kopi lanang, dan lain sebagainya. Selengkapnya sudah ada Nanda di sana. Nanda, silakan. Ya, Ratu dan Tribuners, di Kopi Tugu Liwa ini yang berlokasi di Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, menyediakan aneka macam varian produk kopi bubuk. Jadi ada dalam kemasan premium, kemasan plastik biasa, dan juga ada kiloan. Untuk harga berkisar dari 5.000 itu ukuran 100 gram. Kemudian ada juga yang per kilonya 250.000 rupiah. Nah, dalam proses produksinya, KWT Mandiri Tugu Liwa itu mengambil sumber atau bahan baku dari sejumlah petani setempat, juga dari KWT-KWT lainnya. Kemudian mereka mengambil green bean, bentuk green bean, yaitu biji kopi yang sudah kering, kemudian mereka roasting atau disangrai. Selanjutnya disangrai hingga hitam, hingga coklat kehitam-hitaman, dibiarkan atau diangin-anginkan selama 10 menit menggunakan mesin namanya mesin blower. Selanjutnya dibiarkan selama 3 hari, ditutup di dalam wadah ember besar, itu sekitar muatan isi 20 kiloan. Kemudian setelah 3 hari dibiarkan agar aroma kopinya begitu terasa, itu 3 hari dibiarkan, barulah digiling hingga menjadi kopi bubuk. Setelah digiling, barulah dikemas kopi bubuk tersebut dan dipasarkan. Hingga kini produk dari KWT tersebut telah menjangkau beberapa provinsi di luar Lampung. Untuk Lampung sendiri sudah hampir seluruhnya, kabupaten kota di Lampung sudah tersebar. Untuk di luar Lampung itu sampai ke Pulau Jawa juga, hingga Palembang. Kemudian dalam 1 bulan mereka mendapatkan omset 70 juta. Mereka juga dalam mengelola keuangannya itu disisihkan. Ada persentase untuk upah mingguan dari para anggotanya, kemudian ada juga persentase untuk tambahan modal, lalu ada juga untuk kegiatan seperti studi banding. Bahkan mereka telah melakukan studi banding hingga ke Pulau Jawa, misalnya saja di Jember. Mereka melakukan studi banding, mencicipi kopi di sana, lalu belajar bagaimana proses dalam memproduksi kopi di Jember itu. Selanjutnya mereka juga mengharapkan agar pemerintah setempat atau Pemkab Lampung Barat lebih menggencarkan lagi perihal kopi itu, memasarkan kopi Liwa, utamanya kopi Lampung Barat, Robusta Lampung Barat. Sehingga dengan semakin terkenalnya kopi Robusta Lampung Barat, juga KWT, produk kopi dari KWT Mandiri Tugu Liwa ini secara tidak langsung akan semakin mudah untuk dipasarkan ke berbagai daerah. Demikian, Ratu.
Baik, terima kasih Nanda atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Itu tadi Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan ya. Karena masih di tengah pandemi, Ratu kembali mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku ya Tribuners. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.